Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas terkait hal sepele sebetulnya, tetapi saya kira banyak orang yang kemudian lupa atau mungkin tidak tahu bagaimana tahapan yang harus dilakukan. Terkait apa? Terkait ketika kehilangan sertifikat hak milik. Memiliki sertifikat tetapi hilang. Nah, bagaimana kemudian proses ini harus dilakukan? Nah, sebelum membahas itu, saya ingin sedikit berbagi kebahagiaan. Jadi sekitar 3 hari yang lalu, alhamdulillah saya memenangkan perkara sengketa tanah di Jakarta Selatan. Eh, Tentu case ini sangat pelik sebetulnya. Jadi pemilik tanah itu hanya punya akta jual beli, tetapi jauh pada tahun sekitar 90. Bayangkan, tahun 90 di akta jual beli, dan ternyata itu belum dibalik nama hingga saat ini. Dan alhamdulillah saya memenangkan perkara itu dan sekarang sedang diproses balik nama di BPN tentu saja. Nah, kembali ke tema, kalau misalnya Anda punya sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan, kemudian dia hilang, apa sebetulnya harus dilakukan? Tentu yang pertama jangan panik, gitu ya. Yang kedua membuat surat laporan ke polisi, laporan kehilangan atas sertifikat yang dimiliki. Nah, siapa yang boleh melapor? Yang boleh melapor itu adalah orang yang namanya tertera di dalam sertifikat. Kalau belum balik nama bagaimana? Yaitu orang yang sebagai pemegang hak. Maksudnya gimana? Pemegang hak itu adalah orang yang misalnya tadi dia beli tanah tapi belum balik nama. Nah, ketika belum balik nama kan dia pasti punya dasar tuh kenapa dia pegang sertifikat itu. Yaitu akta jual beli atau perjanjian jual beli yang di situ ada notaril. Bisa diterbitkan oleh PPAT atau kemudian notaril dalam konteks ini adalah notaris. Nah, tahapan kedua tadi kita membuat laporan kehilangan di kepolisian. Tentu nanti polisi akan banyak hal bertanya, BAP dan seterusnya. Nah, dari situ tahap ketiga adalah mengajukan permohonan ke BPN untuk diajukan penerbitan ulang atas sertifikat yang kemudian hilang tadi. Nah, ketika sudah diajukan permohonan, tentu BPN nanti akan meminta kita bersumpah, ya, bersumpah bahwa memang itu hilang. Jadi sertifikat itu bukan dijual atau digadaikan, tapi memang hilang. Nanti akan disumpah. Setelah itu, nanti kita akan membuat pengumuman, ya, di koran nasional, tentu saja di media massa nasional. Fungsinya itu apa? Fungsinya adalah untuk melihat apakah ada pihak lain yang kemudian keberatan atas pengajuan yang akan diajukan itu. Misalnya kalau tidak ada respon, tidak ada yang keberatan dalam jarak 30 hari, maka tahap selanjutnya itu bisa diterbitkan ulang sertifikat yang kemudian hilang tadi. Kemudian kalau misalnya ada kehilangan, ada yang keberatan, tentu yang keberatan itu nanti akan dicek apakah keberatannya cukup beralasan hukum atau kemudian keberatan yang diada-adakan. Kalau yang diada-adakan tentu akan ditolak keberatan itu, tapi kalau cukup beralasan, maka pihak BPN nanti tidak akan menerbitkan sertifikat yang tadi hilang tadi. Maka dalam konteks itu nanti akan jadi sengketa, baik sengketa di pengadilan, begitu ya, ataupun kemudian proses penyelesaian di BPN. Nah, tahapan-tahapan itulah saya kira yang mesti dilakukan bagi Anda yang kemudian kehilangan sertifikat, baik hak milik ataupun sertifikat hak guna bangunan. Jadi cukup mudah sekali sebetulnya untuk melakukan penerbitan ulang atas sertifikat yang kemudian hilang itu. Tapi ingat, harus betul-betul hilang. Karena kalau misalnya berbohong, maka tentu akan kena pidana, gitu ya. Bersumpah memberikan keterangan palsu itu tentu saja pidana. Demikian, terima kasih. Jika Anda punya pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan itu di kolom komentar di video ini, atau kemudian melalui inbox, silahkan Anda bisa kontak. Insya Allah nanti akan kita jawab pertanyaan itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.